kebanyakan ya, apalagi yang awam gitu, tahu modal itu pasti uang ya, Pak, ya. Nah, apa yang sering orang salah kaprah soal modal dalam bisnis? Maksudnya itu kan berarti nggak tentang uang aja ya, Pak, ya, Iya modal itu iya. ada apa aja tuh? Kan begini, kita seringkali melihat dan Mhm, mendapatkan informasi banyak uang orang itu karena bersumber dari warisan. oke, Banyak uang orang itu karena baru saja menjual aset. mhm, Tapi sekalipun banyak uang, mhm, kalau tidak bisa menggunakan uang itu, uang tidak akan berkembang. Maksudnya kita sebagai pembicara dalam masalah UMKM ini ingin juga membantu mempromosikan produk-produk UMKM. mmm, Bukan hanya kulit ya, mungkin produk lain pun kita coba angkat mmm. supaya terkenal ya. Oke oke oke. Jadi boleh nih, Pak, kalau ada produk lain nih yang menghubungi, nah Bapak Nggak boleh nggak? apa-apa, Oke, nggak apa-apa tuh tapi ya dengan sobat UMKM. catatan Lisna tidak boleh misalnya Apa, Pak? membebani mereka itu dengan Oh, bayaran, jangan, kita mau gratis. siap, Pak. Aduh, Bapak memang terbaik, Bapak. Five, four, three, two, one. Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat UMKM, pernah nggak sih kamu dengar cerita orang yang sukses berbisnis, bangun bisnisnya tapi dari nol? Ini tuh literally bener-bener dari nol, nggak punya modal, nggak punya koneksi, cuman modal nekat. Nah, dan sekarang bisnisnya itu apa ya, bisa dibilang mungkin menjadi inspirasi banyak orang. Emang beneran ada ya? Tapi di sisi lain ada juga seseorang yang punya modal uang di rekeningnya ratusan juta, terus juga bangun startup keren dan branding gila-gilaan, tapi ujung-ujungnya tutup juga. Jadi sebetulnya yang penting dalam membangun bisnis itu, pas mulai itu, apakah modal nekat atau modal uang? Nah, kita akan membahasnya di episode hari ini. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi-solusi bisnis ada di sini. Dan masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani sobat UMKM dalam segmen Q&A. Oke, langsung aja ya kita pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini nih. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Bapak, hari ini kita mau membahas, ya mau podcast lagi nih Pak. Iya iya. Ada yang penasaran, katanya kalau kita mau mulai bisnis itu lebih penting keberanian atau nekat aja dulu, atau lebih penting punya modal uangnya dulu. Tapi Bapak, sebelum kita membahasnya nih, boleh nggak Pak disapa-sapa dulu nih? Terima kasih kepada Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman UMKM dimanapun berada, insya Allah pada sore hari ini saya bersama Lisna akan membahas seputar isu-isu yang seringkali dihadapi oleh para UMKM. Seperti tadi yang sudah disebutkan, dalam memulai usaha, apakah modal dulu dalam pengertian finansial atau keberanian, atau dengan kata lain nekat. Nanti kita akan bahas bersama ya. Karena itu jangan lupa selalu pantengin di channel Elko Entrepreneurship ya. Terima Oke, kasih. oke, ini sudah disapa ya untuk episode hari ini, sudah disapa sama Bapak. Oke, mungkin langsung aja nih Pak. Bapak, banyak orang yang apa ya istilahnya itu, ada yang bilang katanya yang penting nekat aja dulu, uang mah belakangan. Nah, Bapak sepakat nggak dengan kalimat itu? Kalau saya sendiri, karena memang terbiasa untuk selalu membuat keputusan itu berdasarkan data, Mhm, tentu kita harus berhitung dulu. Kalau nekat dalam pengertian sama sekali tidak punya alat pendukung mhm. seperti data, itu memang resikonya besar. Oh, oke. Tapi kalau nekat dalam pengertian dia memang tidak punya uang tetapi punya data. Mhm, Artinya pasarnya ada, investornya ada, mhm,
Berarti dia harus membuat keputusan, berani untuk memulai usaha. Kenapa? Karena sekalipun tidak punya uang, Mhm. kan ada investor, bisa bekerja sama dengan investor. Oke 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 Kenapa oke. tidak dengan bank? Yang namanya baru memulai, siapa yang bisa percaya dengan usaha Mmm, kita? iya iya iya. Begitu. Siap siap siap. Oke. Jadi nih Pak, kalau di awal-awal kita membangun bisnis nih Pak, yang lebih sering jadi penghambat itu kurang modal atau kurang keberanian? Kurang modal uang maksudnya tuh? Ya, modal uang juga bisa menjadi penghambat, Mhm tetapi bagi seorang pengusaha yang punya mhm. kreativitas, tentu modal uang itu bukan satu-satunya yang menjadi modal yang harus selalu kita adakan. Oke. Sebetulnya kalau kita punya keberanian, Mhm. punya keyakinan, apapun yang akan kita lakukan karena kita punya perhitungan, tinggal kita kerjakan. Oke Kita harus oke oke. segera mengambil keputusan supaya peluang-peluang yang ada di depan kita itu bisa dimanfaatkan. Jadi Mmm. seorang pelaku usaha itu tidak penakut. Oke Dia oke. nekat dalam pengertian sudah bisa berhitung. Pasarnya ada, Mhm. investor ada, barangnya ada, tinggal apa lagi? Kan harus membuat keputusan. Ini peluang yang tidak bisa mungkin saja terulang. Jadi dia harus segera mengambil keputusan prak atau mempraktekkan pekerjaan sebagai pelaku usaha. Dengan Mmm. catatan semuanya memang by data. Oh, oke Jadi oke harus oke oke. tetap by data. By data ya? Iya. Oke oke oke. Kalau dalam artian, nekat itu bener-bener nekat tanpa nggak data, nggak riset gitu, Pak, berarti ini bisa juga yang nekat itu jadi bumerang ya, Pak, ya? Nah, itu mungkin masuknya kategori gambling. Gambling. Membuat Oke. keputusan tanpa misalnya berdasarkan kepada data-data Mhm. atau perhitungan-perhitungan yang matang. Nah, itu Mmm. mah gambling, artinya resikonya besar Oke. untuk misalnya kita menjadi pengusaha yang gagal. Jadi Oke oke sebaiknya oke. kalau kita ingin berusaha, Mhm. kita minimal punya informasi tentang calon-calon pasar kita, punya Oh, informasi tentang oke. calon-calon investor kita, Mmm. punya informasi tentang orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, Oke. kalau begitu nekat pun tidak masalah. Kenapa? Ada orang yang siap membackup kita. Mmm. Oke oke Jadi oke. kalau nekat tanpa perhitungan, Mhm tanpa data, mhm. itu mah masuknya gambling. Mmm. Artinya kesuksesan yang akan dia dapatkan tuh sangat kecil. Oke 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 oke, siap. Oke, nah Pak, untuk modal sendiri nih Pak, kan mungkin kebanyakan ya apalagi yang awam gitu, tahu modal itu pasti uang ya Pak ya. Nah, apa yang sering orang salah kaprah soal modal dalam bisnis? Maksudnya itu kan berarti nggak tentang uang aja ya Pak ya, Iya, modal tuh iya. ada apa aja tuh? Kan begini, kita seringkali melihat dan Mhm. mendapatkan informasi banyak uang orang itu karena bersumber dari warisan. Oke. Banyak uang orang itu karena baru saja menjual aset. Mhm. Tapi sekalipun banyak uang, Mhm. kalau tidak bisa menggunakan uang itu, uang tidak akan berkembang. Dan bahkan Mmm, kecenderungan ke depan uangnya itu akan habis. hilang, Oh, akan oke oke habis oke. tanpa produktif. Mmm. Jadi kalau misalnya kita selalu menganggap modal itu uang, Mhm. kita juga punya data. Banyak orang yang punya uang tetapi tidak bisa melakukan atau mengembangkan kegiatan usaha. Mmm. Jadi kalau begitu ternyata modal itu bukan hanya sekedar uang. Ada modal-modal lain yang harus kita miliki. Salah satu contoh misalnya pengetahuan. Oke. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang usaha-usaha yang akan kita lakukan. Itu kita harus punya pengetahuan. Mmm. Contoh misalnya kita berkeputusan untuk memilih bidang usaha dalam bidang passion. Mmm. Berarti kita harus punya pengetahuan tentang passion secara Oh, mendetil. oke. Kemudian pengetahuan itu kita dukung juga dengan pengalaman. Mmm. Kalau misalnya seseorang sudah punya pengalaman, kemudian plus pengetahuan, tentu dia akan terhindar dari berbagai macam resiko kegagalan. Mmm. Kenapa? Punya pengetahuan, punya pengalaman. Mantap dong. Oke oke Nah, oke. itu jadi
salah satu modal yang harus kita siapkan juga termasuk pengetahuan, pengalaman dan lain-lainnya, termasuk keberanian, Oke, disiplin, jujur, oke. pasti. Oke, Pasti. oke. Berarti Pak nih kalau seseorang punya istilahnya punya uang banyak ya Pak ya, berarti kan itu kan ada modal uangnya nih. Berarti itu apakah keberanian itu bisa digantikan sama uang gak sih Pak? Keberanian Mm-mm. bisa digantikan sama Ganti, uang. Paling begini bahasanya, keberanian itu akan bisa kita eksekusi apabila mendapatkan dukungan dari salah satunya uang. Bisa. Oke. Soalnya berani itu harus by data. Kalau misalnya kita ingin berusaha Mm-mm. tanpa uang sepeser pun, tetapi tidak ada informasi tentang investor, orang yang akan kita ajak kerjasama, nah itu mah kan termasuk kategori gambling. Jadi keberanian itu tetap harus mendapat dukungan, salah satunya data-data, Oke. data keuangan, data pasar, data karyawan, wah banyak pokoknya. Oke. Iya. Berarti Pak bisa nggak sih seseorang sukses bisnis tapi hanya dengan salah satu itu? Nggak. Maksudnya yang salah satu yang mana? Maksudnya tuh apakah bisa seseorang sukses dalam bisnis dengan yang modal uang aja atau dengan keberanian aja gitu? Susah ya kalau misalnya dia punya uang tetapi tidak punya ilmunya, juga itu terancam tidak akan sukses. Kenapa? Oke. Karena uang itu kalau tidak bisa kita kelola kan bisa overinvestasi, bisa salah menempatkan. Karena itu perlu ilmu tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Oke. Kemudian kalau misalnya keberanian tanpa memiliki dukungan dari aspek manapun, itu kan termasuk kategori gambling tadi. Jadi keberanian pun harus kita dukung dengan instrumen-instrumen yang bisa mengembangkan keberanian itu menjadi sebuah keberhasilan. Oke. Yang harus kita dukung. Jadi kalau misalnya Lisna harus memilih mana antara keberanian dan modal. Ya ketika orang misalnya punya modal, tentu modal itu bisa berkembang ketika ada keberanian untuk membuat keputusan. Jadi berani membuat keputusan karena dia mendapatkan dukungan finansial. Sementara pasar ada, walaupun kompetitor ada, tapi dia merasa yakin dengan modal yang dia miliki, dia berani membuat keputusan untuk menjadi pengusaha. Nah begitu. Oke. Nah Pak misalkan nih Pak seseorang itu kan dia tuh awalnya gak berani, tapi dia tuh ya nyari tahu dulu lah ya gitu tentang bisnis yang dia mau buka gitu. Nah akhirnya dia tahu dan dia membuat perencanaan, tapi makin dia tahu tuh dia makin mau sempurna gitu Pak. Jadinya tuh malah enggak mulai. Gimana sih Pak cara menyeimbangkan biar keberanian kita teh enggak takut, tapi keberanian kita enggak ceroboh gitu, enggak nekat gitu. Kan tadi pengetahuan itu datangnya dari pengalaman. Pengalaman sukses, pengalaman gagal itu menjadi sebuah pengetahuan. Kalau misalnya keberanian tanpa kita dukung salah satunya oleh pengetahuan, itu kan cukup bahaya. Tetapi kalau misalnya pengetahuan kita sudah tersedia, kan banyak pengetahuan tentang sumber-sumber finansial, pengetahuan tentang cara-cara membuat produksi, pengetahuan tentang cara-cara merekrut atau menguasai pasar. Nah, kalau pengetahuan-pengetahuan itu ada, kita harus berani segera membuat keputusan untuk menjadi pengusaha. Kalau misalnya ingin sempurna, dalam perjalanan pun kita kan selalu mencoba melakukan perubahan-perubahan untuk menuju ke arah kesempurnaan. Jadi kita harus beraksi dulu. Jangan misalnya membuat perencanaan bisnis tetapi banyak ketakutan, atau mungkin misalnya banyak pertimbangan ini dan itu, pada akhirnya dia tidak membuat keputusan, ya sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah menjadi pengusaha. Karena terlalu banyak ketakutan, karena terlalu mempertimbangkan saya ingin sempurna. Sempurna itu bisa kita peroleh apabila dalam perjalanan usaha kita selalu melakukan upaya-upaya perbaikan. Iya. Begitu. Iya. Kalau udah jalan kan pasti ada pengalaman, udah ada ininya Pak ya. Iya. Ini salah dievaluasi gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Tidak mungkin misalnya begitu memulai kita semua punya hasil yang sangat sempurna, tidak mungkin. Oke. Karena kan ada hukum alam, ada sunatullah, semuanya harus kita jalani.
Oke. Nah, Pak, tapi Bapak pernah gak sih, maksudnya tuh kan Bapak juga pelaku usaha ya, Pak, ya, terus pasti juga punya teman-teman Bapak juga yang usaha, Iya tapi ya. Bapak pernah gak sih, Pak, lihat orang yang punya uang gitu, tapi dia tuh gagal karena ya itu, Pak, karena gak punya keberanian untuk memulai, mental Banyak, itunya, Pak, banyak. ya? Kan Mhm, begini, misalnya orang itu kan hidup. mhm, Hidup itu punya banyak kebutuhan dan semua kebutuhan itu pada akhirnya kan harus kita tebus atau bayar dengan uang. mmm, Jadi kalau misalnya uang itu tidak berkembang, lambat laun uang bisa habis. iya, Jadi kalau misalnya tidak ingin uang kita itu habis, mhm, ya mau tak mau kita harus berbisnis, mhm, mengembangkan uang itu, membuat berbagai macam produk yang bisa kita jual kepada pasar. oke Jadi oke oke, artinya kalau misalnya sudah punya banyak uang, mhm, kita harus segera melakukan action untuk membuat kegiatan usaha. mmm, Tentu usaha yang akan kita jalankan itu tidak lepas dari semua perencanaan-perencanaan itu. iya, Walaupun perencanaan itu tidak kita tulis, cukup misalnya dalam pikiran kita, mmm, dalam ingatan kita. oke, Tapi kalau sudah menjadi skala besar, tentu semuanya harus sudah tertulis. mmm, oke Aktivitasnya oke semakin oke, banyak, mhm, perlu kita misalnya catat mhm. supaya semuanya tidak meleset. Nah, oke oke oke. Tapi nih Mbak, kalau dipersenin nih Pak, berapa persen sih, menurut Bapak yang penting dari modal usaha sama modal usaha, modal uang sama modal keberanian, persenannya gitu Pak, perbandingannya? Ya kalau menurut saya sih modal keberanian itu harus lebih besar daripada modal finansial. Oke. Karena modal finansial itu sifatnya kan fisik. Mhm, Sementara keberanian itu merupakan mental kita untuk membuat sebuah keputusan. oke. Jadi mental keberanian harus lebih besar daripada mental fisik. Mmm, Kenapa? Karena kalau yang namanya keberanian itu kan susah sekali kita wujudkan karena mungkin saja orang itu belum terbiasa atau mungkin saja orang itu punya jiwa penakut mmm. karena tidak mau mengambil resiko. Jadi Oke. sebaiknya modal yang harus kita kembangkan itu pertama modal keberanian ketika kita sudah mendapatkan data kita harus segera membuat Mhm, keputusan mhm mhm. jadi pengusaha, Oke eksekusi. oke. Kenapa? Saya sudah punya dukungan finansial. Mmm, oke 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 oke. Tapi kalau hanya sekedar modal finansial tanpa keberanian apalagi punya pengetahuan, Mhm. kan banyak orang-orang yang punya banyak uang tiba-tiba uangnya habis. Ya. Siap. Kenapa? Uang itu kita keluarkan tetapi uang itu tidak pernah menghasilkan. Kenapa? Karena Mmm, semuanya kita gunakan untuk konsumtif, membeli mmm. sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke 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 Nah, oke. ini kan bahaya. Oke. Oke, nah sobat UMKM-nya tadi ya kata Bapak, jadi dua-duanya tuh penting ya Pak ya modal itu, tapi kalau yang lebih dipersenin itu yang kita tuh harus, lebih banyak, keberaniannya ya Pak ya daripada modal uangnya. Betul. Nah Pak, kalau misalkan ada seseorang atau misalkan saya nih Pak, saya teh punya ide buat bisnis, saya teh berani juga buat memulai, tapi masalahnya bener-bener gak punya banget Pak buat modalnya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan dulu? Kerja dulu, nabung atau gimana tuh? Banyak Mhm, kita punya ide untuk menjadi pengusaha karena kita tahu menjadi pengusaha itu sebuah pekerjaan yang mulia. iya, Pada sisi lain kita tidak punya uang, kan kita bisa melakukan kerjasama. mmm, Kita harus mencari para investor. oke, Baik investor itu bersumber dari orang-orang yang memang dia pelaku usaha mhm, maupun orang-orang terdekat kita silakan saja. mmm, Yang kedua kalau memang misalnya investor tidak ada, ya kita coba bekerja dulu supaya oke, kita satu ketika mendapatkan modal. mhm, Kalau sudah mendapatkan modal dalam bentuk tabungan baru kita gunakan untuk modal usaha. Kan mmm, bisa. oke, Jadi kalau kita melihat perjalanan orang seperti begini, tentu orang ini memiliki peluang besar untuk menjadi orang-orang sukses. mmm, Kenapa? Dia punya ide, dia akan membuat sebuah keputusan. Namun ada salah satu komponen yang belum dia miliki, yaitu uang. Tentu itu bagi dia akan mengambil berbagai macam cara supaya uang itu segera dia dapatkan. oke Tapi dengan oke, cara-cara yang mulia juga. mhm, Jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha yang mulia, mhm, gunakan cara-cara apapun yang kita butuhkan untuk membesarkan usaha, cara yang mulia juga. oke oke Iya, oke oke oke.
Mungkin ini ya Pak ada salah satu contohnya nih Pak di sini kita hari ini mah ditemenin ada dorok-dok nih Pak. Aduh kerupuk kulit Kerupuk dorok-dok. kulit. Ini tuh namanya Pak para sahabat UMKM Dokgar. Hari ini kita ditemenin sama Dokgar. Ini juga mungkin berarti ini tuh salah satu contoh dan bukti bahwa penting itu untuk modal uang dan juga modal keberanian ya Pak. Maksudnya tuh pengusaha ini kan udah ada produk ini tuh pasti karena ada modal uang dan juga modal keberaniannya ya Pak Iya, ya. Oke. tidak mungkin dia punya keberanian dalam membuat keputusan untuk membuat dorok-dok Mm-mm. kalau dia sendiri belum memiliki pasar. Oke. Tetapi ketika dia ingin mengembangkan pasar, kita bantu kan? Iya, Kita iya. bantu promosikan. Mm-mm. Teman-teman coba lihat ada produk dorok-dok bermerek Dokgar. Mm-mm. Ini asli buatan orang Sukaregang gitu. Iya, Kita ikut mempromosikan. betul. Karena kita juga kan senang kalau mereka bisa berkembang ya. Nah ini tuh sobat UMKM rasanya tuh gurih ya karena aku juga sekarang mau nyobain. Bapak boleh ya? Aduh Boleh, punten, nggak aduh kita apa-apa. sambil ngopi biar rileks ya Pak ya, biar Iya. santai. Oke. Nah itu dari split kulit sapi pilihan harus berarti kalau kita mau buat produk yang bagus itu emang harus pilihan ya Pak ya? Iya, jadi Benerin. kalau kita ingin membuat produk, bahan baku yang kita gunakan itu harus sudah kita seleksi supaya bahan baku ini memiliki tingkat keamanan tinggi. Keamanan apa? Pertama dari sisi rasa, yang kedua kemudian faktor kehalalan. Kan banyak produk-produk yang tidak mengikut sertakan label halal. Kalau ini bukan kelihatannya ini bukan label halal asal label halal ya. Ada Ada barcode-nya. barcode-nya betul. Saya sering mengajarkan kepada orang ini ya kan kebetulan teman-teman di sebelah tempat podcast kita itu rata-rata pengusaha dorok-dok ya, pengusaha dorok-dok, pengusaha kulit. Jadi kita ikut juga untuk memasarkan dengan catatan dari sisi legalitas sudah ada. Kemudian juga kalau yang namanya makanan kan harus ada label halal sekarang. Iya Pak. Nah ini betul, kelihatannya betul. ada. Ada aman ya Iya. sahabat UMKM ini udah aman. Ada label halalnya, terus juga ini ada kayak kode-kode produksinya gitu. Iya. Terus juga pokoknya kalau mau beli bisa langsung aja nanti ya ada di sini nomor WhatsApp sama sosial medianya mungkinnya. Oke langsung Jadi aja. promosi. Aduh, iya aduh gak apa-apa lah ya Pak ya, gak apa-apa. Kan Jadi, kita membantu UMKM. Iya, jadi mohon maaf ya maksudnya kita sebagai pembicara dalam masalah UMKM ini ingin juga membantu mempromosikan produk-produk UMKM. Bukan hanya kulit ya. Mungkin produk lain pun kita coba angkat supaya terkenal. Ya. Oke. Jadi boleh nih Pak, kalau ada produk lain yang menghubungi Bapak Nggak boleh ya? apa-apa. Oke, nggak apa-apa tuh Tapi ya dengan sobat UMKM. catatan listener tidak boleh misalnya Apa, Pak? membebani mereka itu dengan Oh, bayaran. Jangan kita mau gratis. siapa? Aduh, Bapak memang terbaik Bapak. Oke, pokoknya sekali lagi nih ya buat sobat UMKM yang mungkin penasaran nih gimana sih rasanya, tapi aku udah nyobain ya. Mantul. Pokoknya namanya langsung aja hubungin nomor di bawah ini ya. Dokgar, kerupuk dorok-dok kulit asli dari Garut. Siap. Oke, lanjut aja ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, tadi kan ada kalau kita mau memulai tapi belum punya modal bisa juga nyari investor atau Iya, kerja dulu nabung gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita teh udah mau nyari investor kan itu teh berarti Pak butuh relasi ya, mungkin Iya. harus punya kenalan gitu. Nah, peran relasi atau networking itu bisa jadi modal juga berarti kan seberapa penting Pak? Modal. Dan itu memang penting, cuma mungkin kita susah untuk mengkuantifikasi berapa persen gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya network yang akan kita bangun itu jelas menjadi modal paling penting juga karena mau berjualan kemana kalau tidak ada network, kalau tidak ada jaringan. Berarti kita itu harus pandai membuka dan juga mengembangkan jaringan. Nah, Jadi ada kan dalam agama Islam itu namanya silaturahim. Iya. Kita harus selalu membina hubungan baik dengan calon-calon konsumen. Calon konsumen itu datang dari teman-teman dekat kita, teman-teman jauh kita. Yang penting kita harus banyak melakukan silaturahim dan kemudian kita juga ya boleh kita mengiklankan produk kita.
Dengan Oke, silaturahim oke. begitu akan semakin erat kan, ada Iya, iya. hubungan bisnis. Oke. Oke. Nah, Pak, di sini kan ada yang nonton itu, ada yang ingin punya bisnis nih, Pak. Dari semua kalangan, Pak, terutama Gen Z nih, anak Iya. muda yang curhat mau punya bisnis nih, tapi masih ragu gitu, Pak, ragu weh pokoknya mah karena untuk memulainya ragu, terus teh untuk modal juga nah dari mana belum ada. Nah, Bapak mungkin pesan-pesan atau mungkin apa ya, tips gitu? Nah, kalau menurut saya kepada generasi Z, Mhm, kalian semua jangan ragu. oke. Pemerintah kita mendukung, termasuk kita juga mendukung. Oke. Apa yang menjadi keraguan bagi mereka? Mhm, Semuanya kan sudah jelas, pasar kita cukup besar, barang-barang yang bisa kita produksi pun banyak gitu ya. Jangan jauh-jauh, lihat saja sekitar kita ada apa yang bisa kita buat dan kemudian kita jual. Seperti contoh ini, mmm, Dokgar. oke. Ini mungkin terinspirasi. Di sini banyak bahan baku kulit. Ada Mmm, sebagian yang mungkin tidak bisa diolah iya, menjadi iya. bahan sepatu. Mmm, Kemudian dia gunakan untuk dikonsumsi. Tapi masalahnya kan kita harus berhati-hati. mhm, Maksudnya bagaimana? Harus berhati-hati itu karena ini barang dikonsumsi mhm. harus memang layak untuk dimakan. Iya, iya, Berarti betul. kita harus misalnya mentaati tata aturan tentang produk-produk yang akan dijual sebagai barang konsumsi, punya Mmm, izin. iya, iya, iya. Kemudian kalau bisa di lab. Nah Oke, begitu. Jadi oke, kita oke. ajarkan kepada teman-teman kita itu biasakan produk kita itu lab dulu. Mmm, Aman tidak? Apa oh, kandungan yang ada dalam produk itu? mhm, Intinya semua kandungan itu memang mengamankan untuk dikonsumsi. Nah harus mmm. berani begitu. Oh, iya, iya, iya. Karena kalau kita yakin produk kita udah aman, kita juga percaya diri ya, Pak, ya, mau Nah menawarkan ke betul. konsumennya ya, Pak, ya? Jadi jangan ragu-ragu. Apa Oke, sih yang oke. membuat kalian ragu-ragu? Kecuali misalnya kalian lebih suka untuk menjadi pegawai gitu. Tapi Oke. nggak apa-apa jadi pegawai Mhm, juga, mhm. jadilah pegawai yang baik, yang taat kepada pimpinan. Mmm. Karena bermula dari pegawai pada akhirnya dia membuat keputusan jadi pengusaha. Banyak kasusnya Iya, begitu. iya, iya, Dan betul, mereka lah betul. yang banyak yang sukses. Punya Belajar. ilmu, punya Mhm, pengalaman. mhm, belajar dari pengalaman ya, Pak, ya? Iya. Mhm, oke. Nah, itu ya Sobat UMKM, nah pesan dari Bapak buat generasi muda yang udah mau terjun ke bisnis tapi masih ragu, keberaniannya masih, "Aduh saya mah ragu," terus teh dari sisi modal uangnya gimana, tadi juga sama Bapak udah dibahas, kita bisa kalau emang bener-bener gak punya gitu, kita bisa kerja dulu, nabung ya, Pak, ya, atau mungkin investor, narik Ya investor bisa. Jadi gitu. kalau misalnya kita merasa ingin menjadi pengusaha tetapi sisi lain tidak punya uang, dengan niat yang tulus, tekad yang bulat, sampaikan saja kepada calon-calon investor. Mmm. Pasti mereka akan membantu. Iya, iya. Kenapa? Ini kan program pemerintah Mmm, dan setiap perusahaan-perusahaan besar itu wajib untuk membina mmm, dan memberikan dukungan terhadap calon-calon pengusaha. mmm. Banyak uang tuh. Iya, iya, iya. Tapi bukan berarti minta-minta. Mmm, Kita menjual proposal, tapi proposal itu penuh dengan kejujuran karena kita mmm, memang yang menjadi pengusaha. Sampaikan saja ide itu, kemauan itu kepada calon-calon investor, pasti mereka akan mendukung. mmm. Oke, Pasti, saya oke. katakan pasti kenapa? Dia terutama investor-investor itu akan merasa senang melihat ada generasi Z yang punya keinginan besar untuk menjadi pengusaha. Mmm, Apalagi didukung oleh kemampuan. mmm, Apa kemampuannya? Pertama, ilmunya sudah mumpuni, pengalamannya sudah memadai, apalagi mmm. pasti akan dipercaya dan investor dengan mudah akan memberikan. Oh, oke, 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 oke. Oke. Oke, sebelum sebelum kita tutup nih, Pak, saya tuh penasaran, Pak, ada kalimat yang katanya apa ya, mending nggak usah bisnis sama teman atau sama sahabat atau sama keluarga gitu, Pak. Tapi kan, Pak, kan di sini misalkan kita nyari investor atau mungkin kalau kita pinjam ke lembaga keuangan mah kan, Pak, harus ada satu dan Iya, lain iya. hal, Pak. Nah, kita teh mikir, "Oh, bisalah ke keluarga, mungkin keluarga mah percaya sama kita ya, Pak, atau ke sahabat." Menurut Bapak itu gimana? Kan begini, meminjam uang itu atau meminjam sesuatu itu tentu kepada orang terdekat dulu. Mmm, Kenapa? Karena mereka lebih dekat tahu kepada kita. Kalau oke. orang jauh seperti misalnya lembaga keuangan tentu ada prosedur. Mmm, Misalnya berbagai macam persyaratan harus kita penuhi.
membuat laporan keuangan. Bagaimana bisa membuat laporan keuangan? Padahal kita juga usaha belum. Jadi hanya keluarga yang bisa memahami keinginan kita, dan hanya keluarga lah tempat pertama yang mungkin bisa kita mintai tolong. Kemana deh? Tetangga bisa. Jadi orang-orang terdekat dulu coba misalnya kita ajak berdiskusi untuk apa? Kita punya rencana untuk membuat kegiatan usaha, tetapi pada sisi lain modal usaha tidak punya. Ini loh proposalnya. Orang terdekat itu tentu akan memotret kita, reputasi kita itu baik tidak. Kalau baik mah lolos. Oke. So pasti lolos. Oke. Berarti kita sebelum ke keluarga, meminjam ke keluarga itu berarti harus punya reputasi yang baik dulu ya Pak. Harus dipercaya dulu ya Pak. Oke. Sekolahnya rajin, ibadahnya rajin, tidak pernah bolos. Oke. Kan modal gitu. Betul ya. Sekeluarga teh sih mah geuning memang rajin, geuning memang jujur, ulet. Ketika dia mengajukan modal usaha, mari kita bantu bersama. Bisa. Oke. Nah itu ya Sobat UMKM. Aduh, kita udah membahas banyak hal nih sama Bapak hari ini tentang tema kita hari ini. Lebih penting mana sih, modal nekat atau modal uang untuk kita memulai bisnis gitu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan sama Bapak secara detail tentang modal uang gini, modal nekat gini. Jangan terlalu nekat tapi juga harus berani gitu ya, Pak. Jadi kembali ya, kalau nekat itu sebuah keberanian tanpa punya landasan data atau informasi. Ya, kalau keberanian Gitu. itu by data ya Pak ya. Iya, jadi kalau nekat mah orang kan gambling. Iya. Nah, kita menghindari hal seperti begitu. Jadi semuanya serba kita hitung supaya kita terhindar dari berbagai macam kegagalan. Oke. Mantap itu tataros. Nah, Gen Z kita selalu membuka kesempatan untuk berdiskusi tentang rencana-rencana usaha kalian. Wih, oke, seru nih. Silakan. Oke. Aduh, ada bisikan nih pas kalau ada Gen Z yang mau ikut podcast di sini Pak, mempertanyakan yang dia ingin tahu gitu, boleh enggak? Boleh. Boleh. Kita sediakan tempat. Iya. Kemudian kita ya barangkali ada diskusi sharing jamuan gitu ya. gitu. Oke, nah ya buat Sobat UMKM nih, yang gak hanya Gen Z, buat Sobat UMKM yang mungkin sedang menonton, yang mungkin punya bisnis gitu yang lagi bermasalah atau mau sharing sama Bapak, boleh. Bapak sangat membuka dengan lebar kesempatan untuk sharing, untuk diskusi ya di sini. Iya, gitu. nanti kan bisa daftar lewat komen ya. Iya. Berapa orang dan kapan. Nanti kita akan sosialisasikan. Jadwalkan ya Pak ya. Oke. Mungkin itu ya untuk pembahasan kita hari ini, karena kita terbatas ruang dan waktu. Bapak terima kasih ya untuk episode hari ini, seru sekali. Seru, dan alhamdulillah ya Pak, kita hari ini dapat rezeki nih dari Dokgar. Terima kasih ya sekali lagi. Buat teman-teman yang mungkin penasaran juga gimana sih rasanya, sangat mantap sekali, bisa hubungi aja nomor di bawah ini. Oke. Bapak sehat-sehat, kita kembali lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih. Buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bermanfaat, banyak hal positif yang dapat diambil. Juga jangan lupa untuk komen di bawah buat Sobat UMKM yang mungkin punya pertanyaan terkait bisnisnya yang ingin ditanyakan kepada Bapak, nanti akan saya bantu pertanyakan. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.